Masih belum bagus ya? Nanti telepon ya? Udah. Apa tadi? Belum dibalas. Tidak kedengaran suaranya, Pak. Sudah saya suaranya nih ya. Iya, putus-putus. Mungkin faktor sinyalnya. Besok uji komprenya sinyalnya Pak ya. Kalau bisa keluar ya. Maksudnya mengungsi dulu kau di tempat yang bagus sinyalnya. Benderaku lambang di seluruh Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyat membela sang merah putih berkibar selamanya. Udah, Pak. Pak, saya izin ke toilet Pak ya. Ya. Mohon maaf ya Nana, mungkin ini faktor sinyalnya tempat Bapak nih. Ya, Pak. Oh, kita lanjutkan. Ya, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai sikap-sikap pahlawan, yaitu tentang Sultan Agung atau Sultan Besar. Ah, bisa dilihat. Coba Tumi, bacakan Tumi. Tommy masih ke toilet, Pak. Nah, coba. Yuni Saran Ya, ya. Pak. Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa silam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Oh, udah bagus ya. Udah lancar Ya, Yuni. Nah, Pak, dia kan les Pak di luar Pak. Les di Kumon. Oh, les Kak Yuni. Oh, bagus. Iya Pak. Tingkatkan lagi ya. Nah, Iya Pak. ini Bapak ada video tentang Sultan Agung. Nah, mohon diperhatikan ya. Nanti akan Bapak tanya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini pada pembelajaran berikutnya kita di rumah kelas 4 kita akan tentang pahlawanan seorang raja dari kerajaan Mataram. Berikut ini merupakan peta kekuasaan kerajaan Mataram yang raja dari kerajaan Mataram Islam yang cukup terkenal ketika itu karena kegigihannya melawan VOC ialah Sultan Agung atau Sultan Agung Adi Prabu Haryokusumo lahir di kota gede Mataram tahun 1000
dan wafat di Pleret, Kesultanan Mataram tahun 1645. Beliau merupakan Sultan dari Sultan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Selain sebagai seorang pejuang yang gigih, beliau juga seorang budayawan. Karyanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara, kalender Saka yang masih dipakai zaman Sultan Agung sebagai penulis naskah strategi. Dan beliau juga menetapkan bahasa Pragungan sebagai bahasa yang harus digunakan di bangsawan dan pejabat di lingkungan tertentu. Ini tujuan untuk mengurangi kesenjangan. Kota Mataram saat itu masuk berada di kota gede. Pada tahun 1614 mulai dibangun istana baru di desa Karta, sekitar 5 km di sebelah barat daya Kota Gede yang merupakan mulai di tahun 1618. Pada tahun 1615, Sultan Agung memimpin langsung penaklukan Wirasaba, kota Majapahit sekarang yang Mojokerto tumbang. Pihak Surabaya coba membalas. Adipati Pajang juga berniat mengkhianati Mataram, namun Madura untuk mengirimkan pasukan membantu Surabaya. Akibatnya pasukan Surabaya dapat Sultan pihak Mataram pada Januari 1616 desa Suwalan. Pahlawanan ya untuk memperluas wilayah kerajaan. Tahun 1622 Sultan Agung mengirimkan komando di Bawor Kerso untuk melakukan untuk menaklukkan Kalimantan yang barat daya. Kemudian tahun 1624 dikirim pula Juru Ki Ing putra Hati Guru Arsani untuk Sultan Madura. Kemudian di tahun 1625 Surabaya pun resmi menjadi bawahan Mataram dengan dipimpin oleh Temenggung Sepanjang sebagai bupati. Selanjutnya, Bumbung beras Karawang dan Cirebon. Namun pihak VOC berhasil memusnahkan semuanya. Walau kembali mengalami kekalahan, serangan kedua Sultan Agung berhasil membendung dan mengotori Sungai Ciliwung yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera melanda Batavia. Berun Jenderal VOC yakni Jun meninggal dari korban wabah tersebut. Di serangan yang kedua ini berhasil membunuh Jenderal VOC bernama Jun 1645 dan digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Zahidin sebagai Raden Mataram berikutnya. Gelar kurang satu Jawa. Baik. Tadi udah Bapak kita sama-sama udah melihat cerita non fiksi mengenai Sultan Agung, dan Bapak tadi udah ngasih video, sama-sama kita menonton. Bapak mau tanya, kira-kira Sultan Agung ini ada nggak sikap kepahlawanannya? Coba itu, Yuni. Ada, Pak. Apa kira-kira sikap kepahlawanan dari seorang Sultan Agung?
Berani, Pak. Berani, bagus. Selain Pantang berani, menyerah, Pak. Pantang menyerah, Pak. menyerah. Ya, bagus Beni. Ya, Yang lain kemudian dia tanggung berani, jawab, Pak. Pak. Oh, tanggung jawab. Ya. Atau yang lain lagi masih ada? Peduli dengan rakyat, Pak. Peduli dengan rakyat, ya. Ya. Yang lain masih ada tidak? Ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Yuni, Rizka, Beni, dan Lukman itu benar semua ya. Masih banyak lagi sikap kepahlawanan dari seorang Sultan Agung ini. Nah, kemudian Bapak mau bertanya dengan kalian. Coba perhatikan di sekitar kalian. Ada tidak yang membaca menggunakan kacamata? Kalau sini ada yang sudah pakai kacamata? Beni, Pak. Ada, Pak. Ini, Pak. Ada, Pak. Beni, Pak. Ada, Pak. Ya, pakai kacamata ya. Nah, kacamata itu adalah salah satu alat optik. Nah, ya, alat optik yang dipakai untuk membantu penglihatan. Nah, ini alat optik tadi. Kacamata itu termasuk pada alat optik. Coba Lukman baca sebentar, Lukman. Alat Atau- optik. Alat optik merupakan alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Berikut beberapa contoh alat optik. Yang pertama, loop. Loop terbuat dari sebuah lensa cembung. Loop dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil. Misalnya, tulisan di buku. Akan tetapi, perbesaran yang dilakukan loop terbatas. Dalam memperbesar suatu benda, loop menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Yang Oh, kedua, ya, bagus. Pak. Lanjut. Lanjut. Yang kedua, kacamata. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cahaya dari luar menembus lensa yang bening, lalu dibelokkan ke retina mata, sehingga kita dapat melihat benda dengan lebih jelas. Oke, Pak. Oh ya. Nah, yang ketiga, Lukman. Yang ketiga, mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil, misalnya bakteri dan jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali, sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Bagus Lukman. Nah, ini hanya sebagian dari alat optik saja ya. Masih banyak sekali alat optik yang lain. Nanti di pembelajaran selanjutnya akan kita bahas ya. Untuk hari ini Bapak ada percobaan ya mengenai alat optik ini. Nah, coba kita lihat videonya sama-sama. Tolong ya dilihat lah. Ini adalah kunci untuk mengerjakan tugas kita. Assalamualaikum semuanya. Percobaan membuat loop atau kaca pembesar sederhana. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata. Di sini kakak menggunakan kantong plastik bening. Kemudian air. Serta kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Langkah percobaannya, pertama-tama isi kantong plastik dengan air.
Kemudian setelah terisi, lalu diikat. Letakkan kertas di bawah kantong plastik. Bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Ya, nampak sekali ya, tulisan yang dilihat dari plastik itu terlihat lebih besar. Hal tersebut bisa terjadi karena salah satu sifat cahaya adalah dibiaskan apabila merambat pada zat perantara yang berbeda kerapatannya. Di sini, cahaya merambat dari zat yang kurang rapat, yaitu udara, ke zat yang lebih rapat, yaitu air. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa pada percobaan membuat loop atau kaca pembesar sederhana ini, tulisan yang kecil terlihat lebih besar apabila diletakkan di bawah kantong plastik yang diisi dengan air. Hal ini terjadi karena adanya pembiasan cahaya yang merambat dari udara ke air. Sekian video percobaan buat loop atau kaca pembesar sederhana. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Ada kekurangan dan kesalahan, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melihat video tentang percobaan menggunakan media loop sederhana. Tadi Bapak sudah bagikan di WA grup ya, LKPD-nya. Kemudian di sini Bapak sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 Tommy, Filja, dan Jumatika. Kelompok kedua Isri, Yunia, Rido, dan Nur Endah. Kelompok 3 Bekni, Lukman, dan Rizka. Sekarang Bapak minta untuk merapat ke kelompoknya masing-masing. Ya, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini tadi LKPD yang sudah Bapak bagikan di grup. Nah, kira-kira sudah paham tidak semuanya tadi? Cara mengerjakannya. Mudah kan? Iya, Pak. Nanti Bapak minta walaupun tugasnya berkelompok, tapi pengerjaannya masing-masing siswa ya. Oke, Pak. Tapi yang dipresentasikan nanti itu oleh 1 orang tiap kelompoknya ya. Siap, Pak. Sudah siap alat dan bahannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Sudah semua Bapak lihat ya. Bapak minta untuk diskusi dulu dengan kelompoknya. Bapak kasih waktu sebentar, sekitar 5 menit ya. Siap, Pak. Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, minta dari kelompok 1 tadi siapa? Kira-kira yang mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil pengerjaan. Siapa? Pilja atau Tommy? Oh, silahkan Pilja. Nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, langkah kerja, kemudian kesimpulan. Sudah, Pak. Oh ya. Bagus. Ya ampun.
Halo. Iya Bu, ini kita ada batas waktunya Bu. Bisakah dia kan nih? Dia apa tuh? Di unlimited kan nih? Kok? Kok kemarin bisa ya? Kok kemarin bisa ya? Pula kita lempar. Kalau besok kayak gini sinyalnya susah kita ya. Kalau kepotong asal dia masih urut nggak apa-apa Bu Yun, nggak bunyinya enak. Ini bukan sinyal Pak Hari. Ini tuh. Lihat tuh di atas 40 menit Ini lagi. bukan karena sinyal, tapi karena kita pakai Zoom gratisan. Jadi ada batas Bisa waktunya. lanjutkan nggak? Tapi belum masuk ya, Bu? Belum. Nah. Saya lanjutkan lagi ya. Belum. Lanjut Pak. rasanya nggak bisa nih. Apa tuh? Nggak bisa di depan. 40 menit lagi kah? Iya, pakai batas waktu nih. Tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Coba Bapak minta yang mewakili kelompok 2 tadi siapa ya? Istri Pak. Istri. Istri atau kawan yang lain ya? Ridho. Dewa. Pak, setelah membuat apa namanya laporan sifat-sifat tentang cahaya, nama percobaannya cahaya dapat dipantulkan, tujuan pembelajarannya, alat-alatnya seperti tadi apa namanya plastik, air, langkah kerjanya, dan kesimpulan yang didapat adalah bahwa cahaya dapat loop ya, membuat loop sederhana. Jadi kesimpulannya itu. Oh, bagus Ridho ya. Itu dari kelompok 2. Yang kelompok 3 Bapak minta tadi Beni ya, coba Beni mewakili kelompoknya Beni. Ya Pak. Apa Nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, kemudian langkah kerja dan kesimpulan. Sudah Pak? Sudah. Oke. Nah, bagus ini. Bapak rasa kalian sudah mengerti semua tadi. Sudah kita nonton videonya tentang percobaan sifat-sifat cahaya dengan menggunakan loop. Medianya juga mudah ya. Alat-alat dan bahannya mudah kita cari. Pak. Nggak mahal itu ya. Nanti untuk PR-nya di rumah Bapak minta jangan lupa dikerjakan ya selama 50 ya. Ya Pak. Ya Pak. Jangan malas-malas, jangan sibuk bermain. Bapak mau tanya nih, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira apa sih yang kalian ketahui pada pembelajaran kita pada hari ini? Belajar membuat loop Pak. Membuat loop ya, bagus ini. Terus Kak? Membuktikan sifat cahaya Pak. Membuktikan sifat-sifat cahaya, bagus. Saya sudah melihat loop Pak, sudah melihat kacamata juga. Oh ya, Beni kan pakai kacamata ya. Nah itu merupakan Ya salah satu. Pak, saya baru tahu kalau ini namanya kacamata Pak. Itu kacamata merupakan salah satu dari alat. Yuyun juga pakai Pak Yuyun. Yuyun juga pakai Yuyun. Ya, mungkin pembelajaran Nyun Pak, nyun. Yuyun. Nyun. Oh alat optik ya Pak, alat optik. Nah, baik. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Jangan lupa di rumah rajin-rajin belajar. Jangan hanya sibuk bermain, main HP atau main game ya. Bapak minta nanti tugas kalian yang tadi Bapak minta kerjakan tadi itu yang tentang laporan hasil pengamatan nanti dikirim di WA grup ya. Nanti Ya, akan Bapak Pak. kasih. Bapak minta jangan mencontek ya.
Kerjasama boleh enggak, Pak? Kerjasama boleh, tapi jangan mencontek hasil punya kawannya. Ya, Pak. Nah, ayo sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta Beni ya untuk memimpin doa. Nah, dia coba Beni. Baik, Pak. Teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Kita lanjut aja ya kawan-kawan. Ini bukinan sama Bapak nggak ada. Lanjut ya. Waktunya nih nanti nih. Ini berapa menit lagi nih? Rekodnya nih. 30 menitan lah. Pokok presentasi aja Pak Ben. Pokok mati nanti rekod lagi. Oke. Siapa lagi nih? Terahlah. Pak Ben. Lukman. Pak Ben, Mbak Rida, Mbak Lukman.